Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Gimana Bapak. keadaannya hari ini? Sehat ya? Sehat, Bapak. Sehat, Pak. Sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Saya mau sekarang tanggal berapa? Tanggal 5. Absen 5. Absen 5 siapa ya? Ini Kadek Duyanti. Duyanti silakan Iya, pimpin doa Pak. ya. Pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih ya. Kita setiap memulai kegiatan pasti harus berdoa ya. Semoga agar kita selalu bersyukur tentang nikmat yang diberikan sama Tuhan hari ini. Ya, sebelum kita mulai, saya mau absen dulu ya. Dwi Mayasari ada? Hadir, Pak. Ada. Firmandi ada? Hadir, Pak. Gimana Firmandi tadi macet nggak masuk ke sekolah? Macet, Pak. Udah kesiangan tadi, Pak. Nur Rahman. Ada, Bapak. Ada. Ngurah Alid Suryawan. Hadir, Bapak. Udah sarapan belum, Alid? Belum, Pak. Saya belum, Pak. Ya, Pak. Ya. Lanjut ada Nikadek Dwianti. Hadir, Pak. Ya. Niluh Nitasari. Hadir, Pak. Ada. Nita di mana? Di rumah ya? Gelap nih mukanya nggak kelihatan nih. Iya, Pak. Ini mati Ya. lampu. Oh gitu. Oh nanti Makannya habis, internetnya Pak. bisa. Oh, oke. Ya, pakai laptop, Pak. Siap. Lanjut ke Niputu Swandewi. Hadir, Ada. Pak. Ada. Romi Rengga Julio. Aduh. Romi ada Romi? Kemana ya Romi ya? Romi izin, Pak. Perpanjang Izin SIM. Oh, Perpanjang SIM, SIM Pak. katanya. udah punya SIM ya dia ya. Yang terakhir ada Sarip. Sarip ada Sarip? Izin juga Oh izin. sambil ngawas. Tuh. Oke ya. Lagi Jadi- di UKS, Pak Sari, Pak. Oh, Sakit. Oh iya, kenapa sakit UKS. ya? Oke. Berarti yang di kelas hanya 7 orang ya? Oke, ya nggak apa-apa. Semoga meskipun yang datang cuma 7 orang, kita bisa tetap maksimal ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, saya mau semuanya ikutin saya ya. Mic-nya dibuka aja, mic-nya dibuka. Ya, ikutin gerakan saya. Siapa? Apa yang terjadi di pikiran saya, terjadi sekarang. Ya, ikutin saya. Tuh, 2, 3. Apa yang terjadi di pikiran saya, terjadi sekarang. Ya. Terus yang kedua, hari ini belajar menyenangkan. Hari ini belajar menyenangkan. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Hari ini belajar menyenangkan. Oke, ya. Ya, mudah-mudahan hari ini kita belajar menyenangkan. Hari Karena ini kalau- belajar menyenangkan. Oh iya, bagus. Dewi, ya. Kalau hari ini kita pikirannya udah, oh hari ini belajar menyenangkan, pasti kita belajar menyenangkan. Kalau kita pikirnya, oh hari ini belajar informatika lagi pusing nih, malah nanti akan lebih pusing ya. Oke, Bapak mau share screen dulu nih. Kita hari ini akan belajar tentang sistem komputer. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Ya, di sini kita hari ini akan belajar tentang komponen komputer dan komponen penyusunnya. Adapun beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai nih, anak-anak harus bisa nih tujuan pembelajaran yang diminta. Yang pertama itu dengan melakukan diskusi dan presentasi, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen penyusun komputer sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya, jadi nanti kita pakainya diskusi sama presentasi kelompok ya. Nah, yang kedua, dengan melakukan diskusi dan presentasi peserta didik mampu membedakan berbagai macam sistem operasi yang tepat. Kemudian yang ketiga, dengan melakukan diskusi dan presentasi peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan sejarah perkembangan sistem operasi secara rinci. Nah, di sini karena berhubung tujuan pembelajarannya ada 3, nah pada kesempatan hari ini kita hanya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mengidentifikasi komponen penyusun komputer sesuai fungsi masing-masing dengan detail. Ya, jadi untuk yang 2 dan 3 kita bahas di pertemuan berikutnya. Jelas ya? Kemudian kita masuk, nah nih tebak gambar. Coba kira-kira ada yang tahu ini apa? Coba Firmandi. Komputer, Pak. Monitor. Monitor. Ini apa nih? Coba Dwianti ini apa nih? Yang di bawah tuh, nomor 2 di bawah. Yang di bawah CPU, tangan Pak. tuh. Oh ya. Coba Guntur, yang paling kanan, pojok kanan bawah. Itu apa tuh? Itu router ya?
Apa? Ini namanya mini komputer atau mini PC. Oh, Ya. mini PC. Jadi ini tuh gambar-gambar pada dasarnya ini sama nih komputer juga, cuman bentuknya beda-beda. Ada yang mini komputer, ada yang personal komputer, ada yang laptop, ada yang tablet, dan ada yang mini komputer. Kita hari ini belajar ini nih. Jadi biar tahu apa aja sih di dalamnya, apa aja perangkat-perangkat pendukungnya. Seperti itu ya. Jadi kita fokusnya nanti di ini aja, di komputernya. Nah, Bapak punya video nih ya. Kalian tonton dulu videonya, nanti Bapak tanya di terakhir ya. Disimak dengan baik videonya ya. Bapak cek dulu suaranya, nanti ada suaranya enggak. Kita tonton videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai praktek pada hari ini ya. Jadi silahkan kalian bisa menyalakan komputernya. Cara menyalakannya adalah silakan dipencet tombol yang paling besar yang ada di CPU. Kenapa Revo? CPU-nya yang mana? CPU yang ada di bawah. Kamu bisa lihat. Nah, silakan cari tombol yang paling besar. Ditekan yang kenceng. Ibu, saya CPU-nya yang mana? Ini cantik. Ya, ini CPU namanya. Mana? Coba dilihat, cari tombol yang paling besar. Nah, oke, ditekan. Oke. Nah, kalian tinggal tunggu beberapa detik, nanti akan mulai nyala. Udah? Coba ditekan dulu CPU-nya mana? Nah, oke. Layar monitornya. Coba. Nah, kita tunggu ya. Oke. Kenapa? Apa? Coba dilihat. Mana CPU yang mana? Tombol yang paling besar? Nah, silakan coba dipencet lagi. Oke, tunggu. Coba layar monitornya, di sini ada tombol di bawah. Nah, gitu ya. Sudah bisa semuanya? Oke, yang sudah bisa, silakan kalian buka Microsoft Word. Ya. Kalian cari di situ ada aplikasi yang namanya Microsoft Word. Ya. Boleh nanya gak ini cara nyari gimana? Mouse-nya mana? Mouse-nya digerakkan dulu. Mouse. Nah, ini yang namanya mouse. Nah, ya, kamu gerakkan, ini kan bisa. Terus kamu klik yang ini. Nah, mana Microsoft Word? Coba dibaca, dilihat. Nah, oke, ditekan 2 kali. Oke, tinggal tunggu. Ya. Nah, oke. Ibu punya saya, Bu. Oke, coba lihat. Kamu ke sini, klik. Oke, ya udah ya. Coba diklik yang ini. Nah, terus mana? Tadi yang namanya Microsoft Word ada nggak? Kalau nggak ada, kamu bisa ketik di bawah. Ini kan ada search program. Nah, kamu bisa ketik di situ. Nah, ada? Oke, klik 2 kali. Nah, bisa ya? Bisa semuanya? Bu, Ya. keyboardnya? Keyboardnya coba dilihat, dibuka. Nah, ini namanya keyboard ya. Oke, coba kamu bisa ketik dulu nama kamu siapa di situ. Oke, coba bisa nggak? Nah, oke, good. Ya, praktek hari ini sudah selesai. Kita hari ini mempelajari bagaimana caranya mengaplikasikan Microsoft Word. Nah, sekarang yuk kita sama-sama matikan lagi komputernya, dimatikan komputernya, ya, di shutdown, oke? Kalian bisa ke tidak Revo, tidak seperti itu ganteng, ya, nggak boleh langsung dipencet, nanti komputernya akan rusak. Kamu bisa ke bagian sini, diarahin mouse-nya, ya, di situ ada bacaan shutdown. Oke, nah kamu bisa klik di situ. Oke, good. Nah, mati. Bisa? Kaila bisa. Renal. Good.
Ya, itu ya, anak-anak sudah menyimak ya video yang saya berikan ya. Ya, sekarang saya tanya, saya mau coba Maya, coba bisa jelaskan tadi videonya berisi tentang apa sih? Di situ praktek nyalain komputer, Pak. Ya, terus apa yang terjadi? Banyak yang nggak tahu yang mana CPU, yang mana keyboard, gitu, Pak. Oke, ya. Saya sih juga kadang-kadang nggak tahu, Pak, yang mana keyboard. Oke, ya. Coba Suandewi. Coba tadi di videonya apa yang kamu tangkap dari video tadi? Tadi siswanya menghidupkan komputer, kemudian membuka Microsoft Word, bekerja dengan Microsoft Word, dan sampai mematikan komputer, Pak. Oke, ya betul. Kira-kira masalahnya apa aja nih? Firmandi, coba. Tadi dari video yang muncul ada masalah apa aja? Ya Allah. Komputernya tombolnya susah dilihat, Pak. Ya, Terus tempatnya nggak familiar, Pak. Oke. Nggak biasa pakai di komputer sini. Terus ada lagi? Udah, Pak. Udah, oke ya. Jadi anak-anak dari tadi video yang Bapak tampilkan di depan itu menjadi masalah ketika kita ingin mengoperasikan komputer, tapi ternyata kita tidak tahu komponen-komponennya apa, perangkat-perangkatnya apa. Jadi hasilnya kita menggunakan komputer dengan tidak standar yang benar. Misalnya kalau matiin komputer tadi ada contohnya langsung dipencet tombol CPU-nya gitu ya. Anak-anak juga masih belum tahu apa itu CPU, apa itu mouse, bagaimana cara penggunaannya, apa fungsinya sebenarnya gitu ya. Nah, makanya pada kesempatan hari ini kita akan belajar perihal komponen penyusun komputer, khususnya di hardware atau perangkat kerasnya ya. Jadi Bapak mau nanti setelah pembelajaran hari ini anak-anak bisa lebih tahu nih mana perangkat hardware yang digunakan, paling tidak perangkat utama yang digunakan saat kita menggunakan komputer. Nah, pada dasarnya untuk komponen penyusun komputer itu dibagi menjadi 3, ada hardware, ada software, sama ada brainware. Tapi untuk hari ini kita belajar hardware aja ya. Nah, di hardware, nah nih udah kelihatan ya. Nah, di hardware sendiri itu ada beberapa fungsi untuk di komputer itu sendiri. Jadi ada fungsi input, ada fungsi proses, ada fungsi output, sama storage ya. Apa sih masing-masing penjelasan itu? Kita lihat lagi videonya ya. Jadi biar kalian nggak bosan dengerin Bapak ceramah terus nih, kita nonton video aja nih. Nanti sambil kalian mengamati, kalau memang ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Bapak. Ya, ini kita lihat lagi videonya. Fungsi komputer. Pada dasarnya fungsi komputer sangat beragam gitu ya. Tergantung pada para penggunanya. Jadi mengacu pada pengertian komputer sebelumnya, fungsi utama komputer adalah yang pertama sebagai data input. Nah, di sini komputer dapat menerima informasi atau data dari sumber lain. Jadi data tersebut itu diterima melalui aktivitas di keyboard misalkan, kemudian mouse, kemudian dari komputer lain atau dari peralatan lainnya. Kemudian yang kedua adalah data processing. Jadi salah satu fungsi utama komputer adalah untuk melakukan pengolahan data sehingga menghasilkan output, yaitu berupa informasi. Jadi umumnya data yang diolah di dalam komputer itu adalah berbentuk teks begitu ya, kemudian gambar, kemudian audio, kemudian video, ada juga grafik dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu data output. Jadi fungsi komputer berikutnya adalah untuk menghasilkan output atau informasi setelah melalui proses pengolahan data. Jadi informasi tersebut itu misalkan disajikan dalam bentuk monitor atau alat printer dan speaker misalnya. Selanjutnya yaitu data storage. Jadi komputer juga dapat berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data sehingga dapat ditemukan dengan mudah dan digunakan kembali.
Jadi di sini data tersebut itu misalkan dapat disimpan di dalam memori internal komputer misalnya maupun memori internal, baik memori internal maupun memori eksternal misalkan. Kemudian data movement, fungsi lain dari komputer adalah untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lainnya atau berbagai alat output lainnya. Ya, cukup sekian tentang fungsi komputer. Ya, itu dia untuk penjelasan fungsi komputer. Nah, untuk menjalankan fungsi-fungsi itu pasti ada perangkat pendukungnya, ada komponen-komponen pendukungnya. Seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan di slide yang sebelumnya ya, di hardware itu ada yang namanya input, proses, storage, sama output. Nah, masing-masing ini punya komponen masing-masing nih. Nah, sekarang Bapak kasih tugas ke kalian nih, ke anak-anak. Coba dicari, tugasnya adalah coba kamu cari daftar komponen-komponen yang ada pada komputer, perangkat komputer atau di luar itu. Nah, sesuai ini, input device, processing device, storage device, sama output device. Nah, kamu cari semuanya, mencari masing-masing ini tiga aja ya. Jadi karena waktunya terbatas, kita 3 aja. Nah, nanti semua mengumpulkan 3, nanti akan Bapak bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Nanti yang dipresentasikan hanya satu saja. Misalnya nanti kelompok 1, presentasinya hanya input device, kelompok 2 hanya processing device, kelompok 3 hanya storage device, dan kelompok 4-nya hanya output device. Tapi semuanya mengerjakan semuanya ya, jadi input device, processing, storage, sama output itu nanti dikerjakan semua, tapi nanti dipresentasikan satu saja. Nanti kita diskusikan sama teman-teman yang lain untuk satu item saja. Jelas ya sampai sini? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas ya, oke ya. Nah, untuk pembagian kelompoknya, biar adil dan merata, Bapak yang bagi kelompoknya ya. Pembagian kelompoknya itu, ya, untuk kelompok 1 ada Maya sama Guntur ya. Oke, Pak. Kelompok 2-nya itu ada Romi sama Dwiyanti. Oh, 2-2 ya, Pak? Ya, kelompok 3 ada Alit sama Nita. Nah, kelompok 4 nih spesial nih bertiga. Harus jadi bagus ya karena bertiga. Ini ada Firmandi, Suwandewi sama Sari. Siapa? Ya. Baik, Pak. Untuk pengerjaannya Bapak sudah kirim di grup untuk Jamboard ya. Kita pakai Jamboard. Jadi kamu nanti langsung mengerjakan, Bapak bisa kontrol di sini. Jelas ya? Nah, sekarang Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk mengerjakan, nanti dipresentasikan masing-masing ya. Silakan dibagi tugasnya secara rata, siapa yang mengerjakan, siapa yang mencari informasi, dan siapa juga nanti yang akan mempresentasikan ya. Saya mau semua kelompoknya aktif nih, jadi jangan hanya mengandalkan 1 atau 2 orang ya, apalagi yang tadi bertiga nih, jangan sampai sudah bertiga harusnya hasilnya lebih bagus tapi malah nanti main mengandalkan gitu ya. Jelas ya? Ya, Bapak Baik, kasih Pak. waktu 10 menit, silakan. Ya, Pak. Ya, ini Bapak sudah lihat nih kelompok 1 udah mulai ya. Bagus. Kelompok 2. Wah, kelompok 2 udah hampir selesai nih. Bagus, kelompok 2 dilanjutkan ya. Nanti paling dikasih desain aja biar menarik gitu tampilannya. Siap, Pak. Oke. Terus kemudian kelompok 3. Kelompok 3 juga baru 1. Ya, silakan dikerjakan. Sambil menunggu. Wah, kelompok 4 nih. Banyak orangnya belum dimulai nih. Kenapa coba? Tadi siapa kelompok 4? Iya, Pak. Ini masih masih dulu proses, diskusi Pak. pembagian tugasnya, Pak. Oke ya. Ayo jangan sampai ketinggalan. Kalian kan bertiga, masa kalah sama yang lain yang berdua ya. Coba dikejar. Oke, Bapak rasa cukup ya waktunya 10 menit ya. Nah, sekarang Bapak tawarkan nih, kita hari ini presentasi, setelah kalian diskusi, siapa yang kira-kira mau presentasi duluan? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 ditampilkan ya. Baik, Pak. Ya, silakan Lita.
Selamat pagi, Pak Dodi dan teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 3, saya dan Alit akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Pak Dodi tentang storage device. Storage device merupakan sebuah perangkat penyimpanan yang memiliki fungsi untuk menyimpan berbagai jenis data dari sebuah hasil pemrosesan pada perangkat komputer. Contohnya di sini kami dapatkan 3, yaitu hard disk, USB flash disk, dan SD card. Untuk penjelasannya, saya berikan kesempatan kepada teman saya, yaitu Alit, untuk menjelaskan masing-masing fungsi dari komponen tersebut. Silakan Alit. Baik, terima kasih Nita. Baik, saya akan melanjutkan dari presentasi yang disampaikan oleh teman saya Nita. Jadi untuk contoh untuk perangkat storage device yaitu hard disk. Jadi hard disk juga memiliki peran dalam penyimpanan data dari software. Agar sebuah aplikasi bisa diinstal di perangkat komputer, maka diperlukan kapasitas hard disk yang cukup untuk aplikasi tersebut. Yang kedua, USB. USB sering digunakan sehari-hari sebagai alat untuk mengirim dan menyimpan data. Yang ketiga, SD card atau kartu memori adalah alat yang dipakai untuk media penyimpanan data digital pada sebuah perangkat, contohnya gadget seperti kamera digital, PDA, dan handphone, dan lain-lain. Terima kasih, jadi itu penyajian dari kelompok kami. Ya, bagus. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 untuk yang memulai duluan ya. Ya, ini kalau Bapak lihat dari hasil presentasinya dengan waktu yang singkat sudah lumayan baik ya, sudah cukup baik. Nah, sekarang saya tanya untuk teman-teman yang lain, ada yang ingin menanggapi atau memberi pertanyaan untuk kelompok 3? Silakan untuk raise hand. Saya Pak. Oh ya, silakan Firmandi. Ya Pak, pengen tahu kalau misalkan untuk ukuran atau kapasitas storage yang pernah ada paling besar berapa ya Pak? Oke, jadi kapasitas storage terbesar yang pernah ada ya. Ya, silakan Alit atau Nita, siapa yang mau jawab? Baik, saya yang jawab Pak ya, mewakili Nita untuk blog. Jadi dari pertanyaan Firman, kapasitas terbesar yang pernah ada yaitu di sini ada sebuah produsen hard disk, drive komputer, dan perusahaan penyimpanan data asal Amerika Serikat disebut membuat hard drive dengan kapasitas terbesar dunia. Jadi memiliki total kapasitas 20 terabyte. Hard disk tersebut diprediksi bernama Ultrastar DC HD 650. Bagaimana Firman, bisa diterima jawabannya? Baik Pak, baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Alit ya. Ya, sudah cukup bagus. Itu juga nanti Firman kalau memang butuh lagi bisa dicari di internet, kayaknya itu datanya di internet juga ada ya. Pak. Jadi biar menambahkan. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Pak. Ada siapa? Ada saya Pak. Boleh, ayo Guntur. Itu kok SSD nggak termasuk ya Pak? Oh iya, kan tadi Bapak dari LKPD-nya memerintahkan minimal 3, jadi yang ditampilkan hanya 3. Jadi kalau memang ada yang lain, memang ada yang lain lagi. Begitu ya Alit ya? Ada lebih dari 3 kan sebenarnya ya? Ya, ada Pak. Iya Pak, banyak. Iya, ada banyak. Tapi tadi Bapak mintanya 3 ya. Gitu ya, betul ya? Ya Pak. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, saya coba tanya sedikit. Coba untuk Alit, saya mau tanya, perasaan kamu gimana sih saat kamu nih presentasi nih? Perasaan saya, ya saya lebih percaya diri Pak, karena sebelum itu saya berdiskusi dengan teman saya Nita, jadi saya diskusikan apa yang menjadi masalah yang diberikan oleh Pak Dodi. Ya, jadi saya lebih percaya diri saja karena saya sudah menemukan jawaban-jawaban bersama kita untuk diskusikan sebelumnya. Ya, baik, bagus ya. Ini bisa dicontoh sama yang lain ya. Kalau kamu mempersiapkan presentasi dengan baik, semuanya dikerjakan bersama-sama dan sesuai dengan apa yang diminta, pasti kamu akan lebih percaya diri karena yakin nih, saya sudah menguasai materinya. Dan kalau ditanya sama teman-teman yang lain, saya juga bisa jawab. Gitu ya. Ini contoh yang bagus. Nanti yang lain mudah-mudahan sebagus ini atau lebih bagus lagi. Gitu ya. Kita tepuk tangan lagi untuk kelompok 3 ya. Ya, selanjutnya kelompok berapa yang mau presentasi? Saya Pak. Ayo, Guntur, kelompok berapa?
1 ya? Iya, kelompok 1. Oke, Pak. silakan, Guntur. Share screen-nya. Mana? Oh, sebentar, saya buka dari saya aja ya. Ya, Kelompok 1 ya? kelompok 1. Kelompok 1. Sebentar. Sudah? Ya, silakan. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerjaan kami tentang input device. Input device yaitu perangkat masukan pada personal komputer yang berfungsi untuk memasukkan perintah dari pengguna komputer baik berupa perintah teks, gambar maupun suara yang nantinya akan diolah kembali oleh perangkat processing untuk ditampilkan oleh perangkat penampil atau input device. Untuk selanjutnya saya serahkan ke teman saya, Maya. Dilanjutkan. Baik, selanjutnya ada 3 yang kami sebutkan di input device. Yang pertama ada keyboard, mouse, dan scanner. Keyboard fungsinya untuk mengirim perintah dari setiap huruf, angka, dan simbol yang diketikkan lalu kemudian menyampaikan ke CPU yang selanjutnya perintah tersebut akan diubah menjadi sinyal-sinyal digital sehingga perintah tersebut dapat dimengerti oleh prosesor. Yang kedua, mouse fungsinya mengontrol kursor dalam GUI atau antarmuka pengguna grafis seperti mengarahkan, memindahkan, dan memilih teks, icon, file, dan folder di layar monitor Anda. Yang ketiga yaitu pengganda berkas penggunanya untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital. Demikian dari kelompok kami. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya. Ini juga udah bagus nih ya. Waktu yang singkat kita bisa mengerjakan seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya atau menanggapi, silakan. Ingin bertanya, Pak. Oke, ya, Dwianti silakan. Mohon izin bertanya untuk rekan-rekan di kelompok 1, saya mau nanya, input device yang mana yang utama dalam pengoperasian komputer ya? Ya, itu pertanyaannya. Kira-kira yang utama di komputer apa? Coba bisa jawab. Siapa yang mau jawab? Ya, menurut kelompok kami yang paling utama yaitu keyboard dan mouse, karena keduanya memiliki peran penting dalam menjalankan sebuah perintah di komputer. Ya, seperti itu jawabannya, Dwianti. Sudah cukup? Ya, cukup, Pak. Oh ya, itu ya. Keyboard sama mouse ini memiliki peran yang sangat penting. Tanpa keyboard sama mouse kita mau melakukan perintah pakai apa bingung juga kan. Nanti komputernya malah tidak bergerak sama sekali atau tidak memproses apapun. Jadi ini penting ya. Dah itu bagus ya untuk kelompok 1. Kita lanjutkan ke kelompok berikutnya. Siapa? Tinggal kelompok kelompok 2, Pak. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 siapa ayo? Saya dan Romi, Pak. Oh, silakan. Oh, Rominya lagi izin ya. Berarti Dianti sendiri ya. Oke, coba nggak apa-apa meskipun sendiri harus maksimal ya. Siap, Pak. Oke. Bisa atau dari Bapak bantu untuk share screen-nya? Sebentar, Pak. Bisa tolong oh sudah, Pak. Mungkin sudah terlihat, Pak. Oke, sudah terlihat. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kelompok bersama rekan saya Romi, tapi kebetulan saat ini Rominya sedang izin, jadi saya akan mencoba mempresentasikannya sendiri. Jadi materi yang akan saya bawakan yaitu processing device. Processing device merupakan salah satu perangkat keras yang berguna untuk memproses dan mengolah data dari input device dan dikeluarkan dalam bentuk informasi oleh output device. Di sini saya menjelaskan ada 3 jenis processing device. Yang pertama ada motherboard yang merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat memasang
semua hardware yang ada pada komputer. Kemudian yang kedua ada prosesor yang akan memproses segala bentuk informasi yang dimiliki oleh komputer dan juga memproses informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Dan yang ketiga ada VGA card yang juga dikenal sebagai kartu video atau tampilan atau adapter grafis, digunakan untuk memproses dan menghasilkan umpan gambar keluaran ke monitor atau tampilan komputer. Demikian presentasi dari kelompok 2. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Dodi. Terima kasih, Baik, Pak. terima kasih Bu Yanti. Ya, bagus ya, kamu mengerjakan sendiri tapi tetap bisa semuanya tercapai. Ya, saya apresiasi lebih untuk Bu Yanti karena mengerjakan sendiri. Kemudian, terima kasih, Pak. Bagi teman-teman yang ada ingin bertanya, silakan. Ya, Pak. Ya, Alit, silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3, seberapa penting sih? Kelompok 2. Kelompok 2 ya, enggak, sorry. Saya kelompok 3 ya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, seberapa penting processing device dalam komputer itu? Mungkin bisa dijawab. Jadi sangat penting karena jika tidak ada perangkat pemrosesan pada sebuah komputer, maka kita tidak bisa melakukan olah data sesuai dengan yang diinginkan, sehingga tidak ada proses yang berjalan dan tidak ada outputnya. Ya, seperti itu. Kalau misalnya Alit misalnya menginputkan sesuatu, mengetikkan sesuatu di keyboard, tapi nggak ada alat pemrosesannya, nggak akan tampil di layar monitornya apa yang Alit ketikkan, misalnya seperti itu. Ya, terima kasih kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 2. Ya, sama-sama. Ya, baik. Terima kasih Bu Yanti penjelasannya ya, cukup bagus ya. Ya, karena waktunya makin mepet nih ya, kita langsung aja ke kelompok berikutnya ya, kelompok terakhir nih ya. Kelompok 4 berarti. Ayo dipersilakan kelompok 4. Baik, Pak. Baik, Pak. Mungkin Pak Firmandi langsung, Pak. Yang presentasi, Pak ya. Oke, silakan Firmandi. Kami sudah selesai, Pak. Ya, selamat pagi teman-teman. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang output device. Perkenalkan, saya sebagai salah satu kelompok, Firmandi, kemudian ada Suandewi, dan seharusnya ada satu lagi, Syarif, tetapi sedang izin hari ini, sehingga kami hari ini presentasinya berdua. Nah, output device adalah sebuah komponen perangkat yang merupakan bagian dari personal komputer. Output device merupakan perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor. Sebelumnya data diambil oleh perangkat masukan atau input device. Nah, ini ada contoh gambarnya dari output device. Ada monitor, proyektor, dan printer. Nah, berikutnya akan disampaikan oleh Tuan Dewi. Baik, saya akan lanjutkan presentasinya. Untuk output device ada monitor berfungsi untuk menampilkan data grafis tampilan, ada pada selektor berfungsi untuk menampilkan video gambar atau data dari komputer pada sebuah layar dan sesuatu dengan permukaan datar seperti dinding. Kemudian yang ketiga ada printer berfungsi untuk mencetak atau menyajikan tulisan atau gambar ke media datar seperti kertas dalam berbagai ukuran. Demikian presentasi dari kelompok 4. Untuk waktu saya buka dengan sesi bertanya. Untuk kelompok yang lain ada yang bertanya kepada kelompok kami, dipersilakan. Ya, bagus, langsung dibuka pertanyaan ya sama kelompoknya. Ya, silakan yang mau bertanya. Oh ya, ada Maya, silakan Maya. Nah, untuk kelompok 4 saya ingin bertanya, jika salah satu perangkat keluaran dalam komputer tidak berfungsi, apakah bisa diganti dengan yang lain? Terima kasih. Ya, saya akan coba menjawab setelah diskusi dengan Suan Dewi. Kami menyimpulkan untuk perangkat yang tidak berfungsi, terutama output, itu ada yang bisa digantikan, ada juga yang tidak. Contohnya, coba Suan Dewi ditampilkan dulu, mana coba? Ya, jadi contohnya ketika monitor rusak,
itu bisa digantikan dengan proyektor seperti itu. Seperti itu. Sudah terjawab belum, Maya? Sudah Pak, sudah. Oke, ya. Baik, itu dia presentasi dari kelompok terakhir ya. Terima kasih Firmandi sama Suwandewi sudah mempresentasikan dengan baik. Ya, mungkin ada beberapa teman yang belum hadir, nggak apa-apa ya. Pada dasarnya semua yang dipresentasikan itu sudah cukup baik ya. Bapak apresiasi sangat tinggi untuk anak-anak yang sudah berani untuk berbicara di depan, presentasi dan berdiskusi dengan teman-temannya. Ya, jadi untuk pembelajaran hari ini itu kita belajar kesimpulannya kita belajar komponen-komponen hardware atau penyusun komputer. Tadi ada input, ada output, ada storage, ada juga processing, gitu ya. Nah, ini diingat nih teman-temannya kalau yang lain masih ada, oh saya mau tulis semuanya deh. Tadi Bapak cuma suruh 3, saya mau tulis semua biar saya tahu. Itu silakan nanti tinggal dicatat di buku catatannya ya sebagai referensi kamu, perbendaharaan kamu kalau kamu itu tahu, gitu ya. Ya mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan karena semuanya sudah presentasi dan materinya sudah dijabarkan semua. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke software atau perangkat lunak ya. Jadi dipersiapkan untuk baca-baca dulu, cari-cari di internet apa sih software, contoh-contohnya apa. Jadi nanti saat kita pembelajaran dimulai tidak ada yang bengong gitu ya. Jadi kita diskusinya juga bisa lebih lancar gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah, Pak. Sudah ya, jelas Tidak, ya? Pak. Oke ya, mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat diterima dengan baik oleh anak-anak sekalian, dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi kita nanti kalau menghidupkan komputer tidak lagi asal-asalan, sudah tahu cara penggunanya seperti apa. Seperti itu ya. Oke, kalau begitu Bapak akhiri untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih semua, semoga dalam keadaan sehat semua ya. Nanti dilanjutkan untuk pelajaran yang kedua. Saya Bapak tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pak Guntur, saya kembalikan ke Pak Guntur. Pak, terima kasih. Itu presentasi perspektif dari Pak Dodi. Mungkin rekan-rekan ada yang mau mengomentari, menambahkan, dipersilahkan kepada rekan-rekan. Guntur suaranya kecil sekali ya. Halo, udah gede Bu? Ada. Ya baru gede suaranya. Iya, ini saya deketin mic-nya. Mungkin kepada rekan-rekan ada yang mau mengomentari, menambahkan, silahkan, dipersilahkan untuk rekan-rekan. Ada yang mau menambahkan? Apa dari Ibu Meli? Langsung ke Ibu Meli. Oke. Untuk Pak Dodi, secara keseluruhan udah bagus Pak Dodi ya. Pengorganisasian kelasnya, terus apa ya? Ininya juga sudah kelihatan apa namanya sintak-sintak model pembelajarannya itu. Nah, mungkin nanti sedikit dari saya pada saat menyimpulkan itu Pak Dodi ajak siswanya bersama-sama menyimpulkan. Ya, itu aja sih dari saya. Nah, nanti untuk video pada saat PPL mungkin ininya durasinya juga diperhatikan kalau tidak memungkinkan semua kelompok maju, mungkin satu kelompok aja yang maju. Yang penting terlihat di sana ada presentasi apa menjadikan hasil karyanya. Tuh. Itu aja sih Pak Dodi ya. Selebihnya sudah bagus kalau menurut saya. Ya, pengorganisasian kelasnya sudah kelihatan bagus. Itu aja sih. Baik, terima kasih Bu. Ya.